Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ini adalah pertemuan pertama kita di channel YouTube saya, Ruh Rabbani Channel Official ini. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan isi daripada sebuah kitab yang membicarakan tentang ilmu ma'rifat, yaitu ilmu mengenal diri sebenar diri sebagai jalan mengenal Allah, di mana kitab ini sudah sangat populer di kalangan umat Islam, terutama di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Kitab ini bernama Babul Haq Barincong, karya Syekh Abdul Hamid atau yang terkenal dengan sebutan Datu Abulung. Baik, sahabat semua, kita langsung saja kepada materi yang akan kita paparkan pada malam hari ini. Inilah risalah dari warisan peninggalan almarhum Bapak Haji Abdul Hamid, Kampung Habulung, Kabupaten Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Bab ini menyatakan kesudahan ilmu yang tahqiq, tiada beroleh lebih daripada itu, walau anbiya sekalipun. Pikirkan olehmu dan cari olehmu guru yang boleh menguraikannya. Perkataan sedikit ini terlebih besar faedahnya daripada dunia serta isinya, dan terlebih keras dari batu, lebih tajam dari pedang. Inilah ilmu suhud, ilmu orang ahli sufi radhiyallahu anhu. Inilah suatu rahasia bahwasanya engkau itu sampai kepada aku, hai hambaku yang aku ridai, bahwasanya maha suci aku beserta engkau. Adalah ini, jika engkau berada dalam nurku, maka engkau itu lenyaplah dalam kosong itu. Bahwasanya Ahmad itulah goib, itulah yang disebut goib dengan goib, atau diri itulah yang disebut goib, maka Ahmad itulah yang disebut diri yang goib, dan Muhammad itulah yang disebut diri yang zahir. Oleh sebab itulah Muhammad Rasulullah telah berkata, ikuti aku, ikuti aku. Kalau engkau tiada mengikuti, maka engkau adalah sesat. Sebab itulah kami ajarkan kalimat tauhid dan kami perintahkan kalimat syahadat. Jikalau engkau itu berpegang pada keduanya, maka selamatlah engkau dunia dan akhirat, dan engkau itu adalah mukmin yang sebenar-benarnya, atau yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Bahwasanya kalimat tauhid itu ialah makom ruh yang tiada lupa ia kepada yang menjadikannya setiap saat, dan kalimat syahadat itulah yang menyempurnakan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau itu rindu selalu kepadaku yang menjadikan semesta alam. Itulah yang disebut engkau itulah bertubuh nurullah kunha titah. Maka itulah yang disebut lenyap dengan aku. Asal engkau yang aku jadikan ialah mula-mula kepada engkau itu satu rahasia nur, dan nur itu yang disebut nur zat. Maka nur zat itu menjadi diri. Sudah itu diri engkau gaib di dalam nurullah, maka oleh itu gaib lagi yang disebut kosong. Maka berkata di dalam kun, maka kun itulah yang disebut alif, maka alif itulah yang disebut diri. Maka gaib alif itu kepada laisa, maka berkatalah ya hak, maka yang hak itulah yang disebut tiada berwujud dan tiada bernama zat, maka engkau itu yang dinamakan aku. Sebab itu bukan di luar, bukan di dalam,
sehingga meliputi aku semesta sekalian alam. Maka laisalah aku di dalam diri engkau itu. Jikalau engkau mengenakan aku, maka engkau itu adalah di dalam kalimahku. Sesudah engkau di dalam kalimahku itu, maka engkau itu bertubuh syahadat. Sesudah bernama syahadat, maka engkau itu bernama Muhammad. Jikalau engkau sudah bernama Muhammad zahirnya, maka batinnya itu bernama Ahmad. Sesudah bernama Ahmad, maka engkau itu gaib dengan hu, maka akulah itu. Engkau dengarkan bunyi dalam tubuh engkau itu berbunyi wujud zat. Wujud itu berbunyi hu, zat itu berbunyi Allah. Maka oleh hilang bunyi hanya kosong, maka kosong itu maknanya fana. Hanya dirinya lah yang ada, yang tahu serta melihat dan yang mendengar semuanya. Lenyaplah dalam yang kosong itu. Dari Al-Haji Hasan Negara, inilah pegangan kita kepada hayat. Maka hayat itu menjadi nyawa, dan nyawa itu menjadi Muhammad. Maka jangan engkau cari lagi. La itu hayat, ilaha itu ruh, illa itu nafas, Allah itu nyawa. Maka jangan dicari lagi. Itulah pegangan kita. Dari Al-Haji Arsyad dalam Fagar Kelampayan Martapura, adapun sebenar-benarnya diri itu hayat, dan sebenar-benarnya hayat itu ruh, dan sebenar-benarnya ruh itu nafas, dan sebenar-benarnya nafas itu rahasia, dan sebenar-benarnya rahasia itu Nur Muhammad, dan sebenar-benarnya Nur Muhammad itu tubuh kita. Maka inilah pegangan kita. Dari Datuk Sanggul, adapun badan rohani itu ialah Allah, dan Allah itu jangan dicari lagi. Karena Allah Ta'ala sudah menjadi segala nyawa, jangan engkau cari lagi. Karena Allah Ta'ala itu laisa kamislihi. Penjelasannya, engkau itu adalah rahasiaku, maka rahasia itulah yang menuju kepada aku, sehingga engkau itu adalah pendengaranku dan penglihatanku, dan kesemuanya itu terhimpun di dalam rahasiaku maupun di dalam atau di luar, sehingga engkau fanaul fana dan tiada mempunyai daya upaya, sehingga batin engkau itulah yang dikatakan ta'ala. Jikalau engkau hilangkan tubuh menjadi nur, sehingga tubuh engkau menjadi ruh, maka hilanglah tubuh engkau itu menjadi titik. Maka titik itulah yang disebut kaca putih, yaitulah asal-asalnya kejadian alif. Maka alif itulah bergerak di dalam laut rahasia, itulah yang disebut hayat. Maka hiduplah dan bergeraklah tubuhnya, itulah yang dinamakan sifatnya yang ada di dalam tubuh engkau itu. Itulah namanya, itulah dirinya. Maka akulah yang laisa dan jangan dicari lagi. Itulah yang disebut sudah menjadi nyawa. Kalau engkau kosongkan, maka yang berbunyi aku itu wujudku. Kalau engkau keluarkan, maka berbunyi rahasia. Maka kalau engkau menaikkan napas engkau, maka berbunyi wujud idafi. Napas itu adalah rahasia antara turun naik. Itulah yang berkata, aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Disitulah engkau di dalam dirinya, naik berbunyi wujudku dan turun berbunyi zatku. Disitulah engkau mengetahui atau yang berkata disebut rahasia di dalam rahasia. Maka hilanglah rahasia itu, yang ada hanyalah wujudku. Disitulah engkau mi'raj, pertemuan dalam hadiratku, dan apabila engkau turun maka wajiblah engkau mengerjakan perintahku, sehingga engkau cinta kepadaku, dan engkau jauhilah segala yang kuharamkan. Engkau lihatlah syahadat, disitulah engkau menyempurnakan segala-galanya. Berpeganglah kepadanya, karena jikalau tidak maka engkau itu adalah sesat. Maka selalulah engkau wajib mengerjakan perintahku. Syahadat itu adalah tubuh engkau. Alhamdulillah itu aku dengan engkau. Ingat itu adalah rahasiaku kepada engkau. Jikalau engkau tiada berpegang pada yang diajarkan Nabi kita itu, maka engkau sesat lagi kafir. Oleh sebab itu, wajiblah engkau mengerjakan perintahnya dan taat kepadanya. Dan hendaklah engkau khauf dan cinta, dan jangan engkau lupa setiap saat.
Jikalau engkau lupa, maka aku lebih jauh. Dan kalau engkau dekat, maka aku lebih hampir. Dan kalau engkau hampir, maka akulah dirimu dan diriku adalah laisa kamislihi. Disitulah engkau zauq. Marilah kita bersama-sama memperbanyak amaliyah sehingga terbukalah bagi engkau satu dinding rahasia atau hijab yang dikatakan nurun ala nurin. Maka nur itu tajalilah kepada dirinya sehingga engkau gaib, maka engkau adalah di dalam wujud hak. Kita sebut kalimah zikir la ilaha illallah satu nafas, itulah yang disebut kalamullah. Jikalau engkau naikkan nafas engkau itu aku atau hu, maka itulah yang dinamakan wujudku yang laisa, ialah yang tiada huruf dan tiada suara. Jikalau engkau zahirkan suara engkau itu, maka zahirlah sifatku. Jikalau tiada engkau zahirkan, maka engkau gaib di dalam wujud idopi. Wujud itu laisa idopi, itu suci, murni dan bersih. Itulah yang disebut nur, dan itulah yang dinamakan Ahmad, dan juga adalah dinamakan nur zat. Maka zat itulah yang disebut engkau, barulah itu dikatakan fana'ul fana atau yang disebut karam, dan engkau itu sampailah sudah kepada baqa'ul baqa'. Disitulah engkau melalui segala-galanya yang disebut nurun ala nurin atau gaib dengan gaib sampai hak kepada hak. Marilah kita kembali kepada asalnya Al-Fatihah. Aku laisa di dalam aku engkau, maka disitulah engkau naikkan nafas engkau kepadanya. Kalau engkau turunkan ke bumi atau ke dalam jasad, jasad itulah yang berbunyi Allah hurufnya. Jikalau engkau hilangkan huruf Allah itu menjadi hu, itulah yang disebut kosong. Tiada tahu lagi akan dirinya, hanya yang ada wujud saja lagi. Maka engkau tiadalah berwujud lagi dan bersifat lagi, dan tiada nama bernama dan tiada buat berbuat. Maka disitulah engkau karam di dalam kalimat ini. Barulah engkau itu hilang semuanya, yang ada hanya wujud saja lagi semata-mata. Disitulah engkau bernama Nuk atau Nuktah. Maka Nuktah ini ialah satu-satunya yang menjadi awal sekalian yang ada ini. Maka selalulah engkau taat akan segala perintahnya. Ingatlah selalu akan katanya, esakan aku, atau sempurnakan aku. Jika engkau sempurnakan, maka engkau itu yang bernama insan. Jikalau engkau manusia, maka dialah manusia insan kamil. Sebenar-benarnya diri itu ruh, sebenar-benarnya ruh itu sir, sebenar-benarnya sir itu rahasia, sebenar-benarnya Nur Muhammad itu sifat, sebenar-benarnya sifat itu zat, sebenar-benar zat itu sir. Maka sir itulah yang disebut aku laisa kamislihi syai'un. Sudahkah engkau membaca zikrullah? Sudahkah engkau membaca tasbih? Sudahkah engkau membaca qul huwallahu ahad? Sudahkah engkau membaca Yasin? Sudahkah engkau membaca suratul Fatihah? Maka marilah menghilangkan tubuh kita sampai menjadi mesra apa yang disebut di atas itu, dan bagaimana jalannya itu. Jikalau engkau sudah mesrakan, maka rindulah engkau kepadanya, sebab dengan rindu itulah orang baru sampai kepadanya. Maka jadikanlah darah engkau itu kalimah zikrullah, jadikanlah tubuh engkau itu tasbih, jadikanlah tubuh engkau itu qul huwallahu ahad, atau hilangkan tubuh engkau itu menjadi wujud yang hakiki. Dengan Yasin jadikanlah tubuh engkau itu Nur Muhammad, jadikanlah Al-Fatihah itu wujud yang maha suci. Maka dengan demikian itu adalah kita di dalam rahasianya. Adapun artinya qul huwallahu ahad itu ialah berkata Allah, esakan aku. Maka oleh itu, supaya engkau mendapat satu rahasia, karena di dalam kalimah qul huwallahu ahad itu terkandung 5 rahasia. 1 di dalam rahimakumullah, 2 dalam rahim ibu, 3 dalam liang lahat, 4 di yaumil mahsyar, dan 5 di khadratullah. Telah berkata Allah, bahwasanya siapa hambaku yang sampai di makom ini, maka aku adalah engkau, engkau adalah aku. Marilah kita bersama-sama membersihkan tubuh kita yang kotor ini.
sebab tubuhlah yang mengandung. Maka jadikanlah tubuh engkau itu seperti kaca yang terang benderang, dan cahaya itulah disebut nur. Maka alhamdu ialah perkataan yang mula-mula, sebab dialah yang maha suci. Itulah yang dikatakan, bacalah dengan namaku yang menjadikan engkau ba. Itulah yang menimbulkan satu rahasia atau nur. Itulah yang memuji kepada dirinya, sebab disitulah kejadian asal daripada kun. Adapun kun itu gaib atau laisa, maka jadikan satu titik atau menjadi huruf ba. Maka ba itulah yang berbunyi namaku, atau yang berbunyi bahu. Yang dua kata itu yang berbunyi bacalah dengan namaku. Maka ba itulah yang disebut batin. Maka tubuh engkau itu karamkan atau hancurkan atau leburkan atau binasakan, barulah engkau bertubuh nur aja lagi. Sebab tubuh atau jasad engkau itu yang berbunyi la haula wala quwata illa billah. Maka kembalilah kita kepada mula-mula asal ruh yang tiada lupa kepadanya. Sebab tiada lupa itulah darah engkau menjadi kalimat zikir dan tasbih. Itulah cahayanya sehingga engkau adalah aku. Sebab itu berhati-hatilah engkau jangan sampai lupa kepadanya. Kalau engkau lupa kepadanya, dia lebih jauh. Kalau engkau hampir, dia lebih dekat. Kalau engkau dekat, maka akulah pendengarannya, akulah penglihatannya, dan akulah yang meliputinya, sehingga engkau mesra dalam wujud hakiki. Inilah satu uraian huruf yang bernama dan berbunyi alif. Maka alif itu ialah yang dikatakan Esa. Alif adalah termasuk rahasia dirinya, sebab ialah yang ada sendirinya. Kemudian lalu alif itu bergerak, maka gerak itulah yang berbunyi hak. Itulah yang dikatakan atau yang berbunyi wahdatul wujud. Maka laisalah dirinya itu atas yang dikatakan goib di dalam laut goibul guyuh atau bahrul butun. Maka di dalam laut goib, maka di dalam laut titik itulah yang dikatakan atau yang bernama nurullah, ialah juga yang disebut nur zat. Maka gaiblah nur zat itu menjadi roh idafi, dan roh idafi itu disebut Ahmad. Maka Ahmad itulah yang bernama Zatul Buhti. Itulah namanya yang tiada rusak dan hancur. Jadikanlah jasad dan tubuh engkau atau diri engkau itu semuanya karam di dalam kalimatku. Maka engkau pun tiada lupa memuji aku, sebab aku tiada lupa berbunyi hu Allah. Tiadalah lupa aku memuji diriku sendirinya. Dengarkanlah di dalam engkau itu yang berbunyi wujud zat, dan itulah yang berbunyi tik tik tik. Itulah bunyinya yang lebih cepat, bahwasanya roh itu tiada lupa kepadanya, sehingga keluarlah cahaya nurnya yang sangat terang. Maka cahaya itulah yang dikatakan atau yang disebut insan. Maka kembalilah kita kepada satu yang dikatakan Zatul Buhti, atau itulah yang dimaksud Allah Ta'ala, sehingga menjadi akulah pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, dan pengerasanya. Maka yang empat itulah yang disebut akulah kesemuanya. Maka itulah yang disebut engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Maka engkau tiada berpisah atau bercerai, sebab disitulah yang berbunyi wujud zat. Adapun yang terhimpun di dalam tubuh kita ini ada dua ruh yang hendak diketahui, yaitu pertama ruh yang dikatakan Ruhul Kudus, dan yang kedua dinamakan Ruhani. Adapun sebutannya Ruhul Kudus itu ialah Hu, dan sebutannya Ruhani itu ialah Allah. Inilah yang kita cari, yang dinamakan rahasia Allah dengan Muhammad. Jikalau engkau hendak mengetahui ilmu rahasia ini, bersungguh-sungguhlah menuju jalan ini, supaya engkau selamat dunia dan akhirat. Inilah jalan rahasia Tuhan yang tersembunyi di dalam diri kita ini, dan jangan dikeluarkan kepada orang awam rahasia ini. Jangan susah-susah mencari Allah, karena Allah sudah lenyap menjadi nyawa sekalian batang tubuh. Kun hatidah namanya diri engkau itu. Jangan susah mencari bilah, bilah ada di dalam bulu. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh.
Di mana ada nurnya, tentu tiada terputus dari yang punya nur. Bersatu tapi tiada bersekutu, itulah antara kita dengan Allah. Ini adalah pasal airul hayat, diambil secara mudah, yaitu asal diri kita, yakni sebelum ada apa-apa, ibu dan bapak belum berkumpul menjadi satu, maka Allah Ta'ala memerintahkan mengambil air maul hayat, diarak di dalam surga atau di langit dengan beberapa banyak malaikat. Lalu Jibril diperintahkan memasukkan kepada bapak kita setelah menerima 7 hari dan berkumpul menjadi satu kepada ibu, sebagai besi bercampur di dalam batu yang dikandung selama 7 hari oleh bapak kita yang bernama air al-mahmud, dan dijatuhkan air maul hayat itu di dalam rahim ibu dinamakan nuktah, seperti air hujan di dalam keladi. 40 hari belum tersurat, tak kala 80 hari di rahim ibu, waktu itu darah haid, lalu dinamakan alaqah, kemudian lalu menjadi daging segumpal dan dinamakan mudghah, kemudian daging segumpal itu menjadi alif, Ahmad fujinya. 60 hari dan seterusnya, cukuplah lengkap kaki dan tangan, mata dan hidung, mulut dan telinga, Muhammad fujinya. Tak kala cukup 9 bulan 9 hari, maka firman Allah Ta'ala, la tatakharuka zaruta an illa biiznillah, dengan izin Allah, lalu keluarlah ke dunia, dan waktu lahir itulah dia yang mengatakan Allah Ta'ala, aku. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika telah membuat kesalahan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ia bertobat kepada Tuhan dan berkata, wahai Tuhan, saya mohon kepadamu dengan hak Muhammad supaya engkau mengampuni aku. Maka Tuhan menjawab, hai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedangkan ia belum kujadikan? Nabiullah Adam menjawab, wahai Tuhan, setelah engkau jadikan saya mengangkat kepala melihat ke tiang arash, di mana tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya tahu bahwa engkau tidak akan menyertakan namamu kecuali nama orang yang engkau kasihi. Maka Tuhan menjawab, engkau benar, hai Adam. Ia adalah seorang laki-laki yang paling aku kasihi. Kalau engkau memohon kepadaku haknya, engkau aku ampuni. Kalau bukan karena dia, engkau tidak akan kujadikan. Hai orang-orang yang beriman, carilah jalan yang menjurus dan bisa menyampaikan engkau kepada Allah, dan setelah engkau temukan, maka bersungguh-sungguhlah engkau, niscaya engkau telah dikasihinya. Quran Surah Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah itu kepada langit, bumi dan semua gunung-gunung, tetapi tiada satu yang akan menerimanya. Karena takutnya, maka diterimalah oleh manusia. Dengan demikian, maka oleh manusia itu apabila ditinggalkan, dilalaikannya, maka ia telah menganiaya dirinya sendiri. Di dalam pengertian tentang apa yang dikatakan amanah itu telah dijelaskan pada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imamul Ghazali sebagai berikut. Yang dikatakan amanah itu ialah ma'rifat hakiki dan tauhid hakiki. Kemudian Allah mengingatkan di dalam Al-Quran mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan engkau mendustai Allah karena engkau merusak janji tauhidmu kepada Allah ketika dijadikanmu, dan engkau mencintai Rasul karena engkau merusak janji pelaksanaan serta engkau telah mendustai dirimu sendiri. Kemudian Tuhan menjanjikan untuk menampakkan dirinya kepada kita dengan firman-Nya berkata, saya akan menampakkan diriku kepadamu semua sebagai bukti apakah aku berada di angkasa ataukah dalam dirimu sendiri, hingga jelas benar bagimu bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kemudian dalam salah satu hadis qudsi Tuhan berkata, al-insanu sirri wa ana sirruhu,
manusia itu adalah rahasiaku dan saya adalah rahasia manusia itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengenal akan dirinya, niscaya ia telah mengenal Tuhan dengan Rasulnya, dan mengenal akan dirinya itu adalah fardu ain, fardu yang tertentu bagi tiap-tiap manusia. Kemudian ditambahkan pula, ketahuilah bahwa sesungguhnya mengenal akan diri itu tiada akan sempurna apabila dengan alam akal, tetapi akan sempurna dengan nur yang telah ditanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati hambanya. Dalam rangka mengenal akan diri itu ada dua hal yang sangat terpisah dan bertentangan maksudnya. Pertama, sebuah dalil sebelum Rasulullah SAW ada sebuah dalil berbunyi sebagai berikut. Asal kita semua dari Adam, sedangkan Nabi Adam itu berasal dari tanah. Jadi apabila kita mengambil dasar dari dalil ini, nyatalah bahwa anasir kita dari 4 halus, yaitu api, angin, air, dan tanah. Apabila hal tersebut di atas kita perinci, berarti bahwa rahasianya adalah api, ruhnya adalah angin, hatinya adalah air, dan tubuhnya adalah tanah. Yang kedua, sebuah dalil yang berasal dari Rasulullah SAW setelah ia lahir. Beliau bersabda, Ana minallahi wal alama minni. Saya berasal dari Allah dan alam semesta itu adalah dari saya adanya. Jika kita teliti secara ilmiah dengan dasar dalil yang kedua itu, wajib kita jadikan dasar sebab benar-benar berasal daripada Allah dan asal daripada keempat anasir tersebut pada dalil pertama di atas. Adapun dalil kedua ini jelas benar bagi kita bahwa benar kita berasal dari Allah dengan kenyataan sebagai berikut, bahwa dalam tubuh kita terdapat 3 unsur pokok. Yang pertama Adam, bertubuh hati, ruh, dan rahasia. Yang kedua Muhammad, bersyariat, bertarikat, berhakikat, dan berma'rifat. Yang ketiga Allah Ta'ala, berzat, bersifat, bernama, dan berrahasia. Apabila ketiga unsur pokok tersebut di atas diperinci menjadi 12, kemudian ditauhidkan, dan tauhidnya menjadikan 13. Dengan ketiga unsur pokok di atas, sangat jelas bagi kita bahwa dalil kedua itu adalah bukti bahwa keempat anasir halus tersebut pada dalil pertama itu berasal dari kita, bukan kita berasal dari keempat anasir itu. Arti daripada marifat hakiki itu ialah mengenal diri betul-betul berasal daripada Allah atau qadim ke akhir, kemudian kembali kepada qadim lagi kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal daripada Allah dan kepadanya pula kami akan kembali. Di dalam pengertian yang dikatakan marifat hakiki itu ada 3 faktor yang sangat penting. Yang pertama, la ta'ain, belum tentu. Zatul muhit, zatul bukhti, zat sematanya. Ahadiyah, maha tunggal. Yang dinamakan ahadiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala diumpamakan laut yang tiada bergelombang. Ialah adanya Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, tiada martabat di atasnya. Justru semua martabat adalah di bawahnya saja. Dengan dikatakan la ta'ain itu sebenarnya oleh karena pada masa itu kita manusia memang sudah ada dan tiada terpisah dengan Tuhan. Berarti kita sudah berada dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mau nampak atau nyata, maka kita belum dinampakkan pula. Jadi jelas, jadi sejak la ta'ain kita manusia itu sudah tetap
dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi belum ada pengakuan apa-apa karena belum nampak dan dinampakkan. Yang kedua, la ta'yun awal, ketentuan pertama, wahdah tunggal, hakikatul Muhammadiyah, asal mula yang ada, titik yang mengelilingi semua yang ada serta mengintarinya, falakian serta pendengaran dan penglihatan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelilingi semua yang ada sama dengan mengitarinya putih kertas dalam kertas itu sendiri? Yang dikatakan ta'yun awal itu ialah ibarat kita mengenal Allah dengan zat, sifat dan semua yang ada atas mula yang berjumlah dan tiada berlainan antar satu sama lain. Martabat ini dinamakan wahdah dan asal mula semua yang ada. Pada ketika Tuhan telah mempunyai keinginan mengadakan atau menampakkan dirinya, maka dinampakkannya lah manusia itu dahulu, atau titik itu di dalam dirinya sendiri, seraya melihat dan berkata, Alastu birabbikum, tahukah engkau bahwasanya akulah Tuhanmu? Maka kita segera menjawab, Bala sahidna, benar engkaulah Tuhan kami. Setelah pengakuan bersama itu terjadi, maka Tuhan berkata, Hai, pada saat ini aku akan mengambil 4 macam halus dari tubuhmu, kujadikan alam agar engkau tempati kelak. Maka kita menjawab dengan ucapan Tuhan itu, La haula wa la quwata illa billah, tiada kemauan dan kekuatanku selain Allah. Setelah ucapan itu diucapkan, maka Allah mengambil keempat halus itu, yakni mengambil dari rahasia kita untuk dijadikan api, mengambil dari ruh untuk dijadikan angin, mengambil dari hati untuk dijadikan air, dan mengambil dari tubuh untuk dijadikan tanah. Kemudian dijadikannya alam bersama isinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelah pengambilan keempat anasar alam tersebut, maka titik yang tadinya itu mengembang di tempat itu sendiri hingga menjadi banyak dan besar, dinamakanlah alif. Yang ketiga, la ta'ain sani, ketentuan kedua, wahidiyah, mentauhidkan hakikatul adam, asal mula manusia. Alif pada zat menyelubungi semua rahasia yang ada. Artinya, sekalipun syarat diselubunginya, bukankah mengelilingi segala sesuatu yang ada, sebagaimana kengelinginya perak pada cincin itu sendiri. Yang dikatakan wahdiyah ialah seumpama laut dengan gelombang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, diumpamakan laut, sedangkan semua yang ada diumpamakan gelombang. Adapun gelombang itu tiada di atas laut dengan tiada selain dari laut. Demikianlah tauhid orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perkataan ini lemah karena sesungguhnya jalan yang ditempuh orang-orang arif pada Allah itu berada di belakang akal. Ta'yin sani ialah umpama kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zat, sifat dan semua yang ada atas kelainan, maka berlainan antara satu dengan yang lain. Martabat ini dinamakan wahidiyah serta asal mula semua manusia. Ini 3 martabat semuanya adalah qadim serta terdahulu atau terbelakangnya itu hanya oleh karena perkataan saja, bukan karena waktu. Ketika kita mengatakan ahadiyah, maha tunggal, wahdah tunggal, wahdiyah, dan ketika mengatakan la ta'ain belum tentu la ta'ain awal, ketentuan pertama, la ta'ain sani, ketentuan kedua. Ketika mengatakan ketiga martabat itu semuanya adalah qadim, sedangkan terdahulu atau terbelakangnya itu hanya dari perkataan saja, bukan karena waktu.
Karena sesungguhnya laut yang tiada bergelombang itu, di situ juga terdapat satu gelombang dan dinamakan titik. Dengan titik itu juga yang berkembang menjadi banyak, maka dinamakan alif. Jadi hakikatnya satu saja, tetapi tiada dalam sebutan. Setelah dimengerti betul-betul serta menjadi patokan dalam hati sanubari tiada pernah terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala dari awal yang tiada berawal hingga kepada akhir yang tiada berakhir nanti, serta tauhid telah sempurna, maka jagalah sebaik-baiknya, tidak bersama hati kita kiranya jangan kemasukan setan lagi, niscaya jangan kotor. Sebab apabila hati kotor, tidak sembarangan bicara, maka rusaklah etikat. Tentunya menjadi lagi syaitan berkuasa atau jin, secara otomatis dapat menjadi setan atau jin lagi, sedangkan muka tetap berwajah manusia. Yang dikatakan tauhid hakiki ialah mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala qadim dan zahir. Adapun dalam rangka pelaksanaan tauhid itu, zahir yang membawa qadim guna mentauhidkan hingga tegak berdiri sendiri. Umpama dalam rangka pelaksanaan takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus benar-benar tertib pelaksanaannya, baik zahir maupun hakikatnya secara khusyuk. Tubuh dan ruh qadim dan zahir. Dalam pengertian tubuh qadim dan ruh qadim itu ialah bersumber daripada ma'rifatun nafsi, artinya mengenal diri daripada Allah, dan tiada pernah terpisah dengan Allah sejak awal yang tiada berawal hingga kepada akhir yang tiada berakhir nanti. Demikian pula yang dikatakan tubuh dan ruh zahir. Sebenarnya hal ini sejak awal memang tiada pernah terpisah, karena pada masa qadimnya yang zahir dibungkus oleh yang qadim, sedangkan setelah zahir maka yang qadim pula dibungkus oleh yang zahir, hanya berganti tempat saja secara rahasia. Demikian pula sebentar lagi apabila Allah sampai panggilan ilahi untuk kembali ke rahmatullah atau asal, tentu demikian pula dan tetap diselubungi oleh cahaya daripada Nur Muhammad sepanjang masa. Setelah meneliti ma'rifatul hakiki dan tauhid hakiki, nyatalah bahwa manusia yang berpatokan pada dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ana minallahi wal alama minni, betul-betul dapat mengerti bahwa tubuh zahir ini pun berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tanah. Sebab telah dimengerti bahwa Ahmad itu adalah tubuh zahir kita, dan dapat dimengerti pula bahwa Ahmad itu adalah badan manusia, serta nama daripada Nabi pun nyatanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pada kita dengan demikian maka ia pula dikatakan Fatihah alhamdu itu, serta ia pula dikatakan iman. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersembahyang tidak mengenal imamnya, tidak sahlah sembahyangnya. Demikian pula yang dinamakan akbar itu sebenarnya adalah kita atau penggerak alhamdulillah. Jadi dalam kalimat Allahu Akbar sebenarnya Allah itu Tuhan dan akbar adalah kita. Jadi dalam pelaksanaan ini harus betul-betul tauhidul hakikiyah, karena apabila tidak demikian maka terdapatlah di dalamnya apa yang dikatakan syirik khafi atau perserikatan terlindung. Dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan firman-Nya yang mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiada akan mengampuni dosa-dosa orang yang menserikatkan menduakannya, akan tapi segala dosa-dosa lain diampuninya. Dan barang siapa yang menserikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun telah sesat dengan kesesatan yang maha dahsyat. Quran surah An-Nisa ayat 116. Dalam rangka apa yang dikatakan perserikatan itu ada dua macam. Yang pertama, perserikatan secara zahir atau kasar. Yang kedua, perserikatan terlindung atau halus, tidak disadari.
Dalam salah satu hadis qudsi Allah mengingatkan, wahai engkau semua hamba, pada zat, sifat dan perbuatanmu itu adalah perserikatan yang terlindung. Sehubungan dengan dalil tersebut di atas, maka perlu segala gerak dan tindak tanduk kita serta pelaksanaan segala sesuatunya perlu kita teliti secara mendetail. Siapa tahu kita terkena apa yang dikatakan syirkun hafin itu. Sebab perserikatan yang zahir itu amat gampang ditobatkan, sedangkan perserikatan terlindung ini tidak disadari. Jadi bagaimana cara untuk meminta ampun atau taubat kepada Tuhan? Tentang apa yang dikatakan tadi dengan syirkun hafin itu sangat halus. Jadi sukar untuk bertaubat, justru tidak disadarkannya merusak tauhid kita. Demikian pula dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam mengucapkan kedua kalimat syahadat ini sangat berat hukumnya, namun menyebutnya sangat digampangkan orang. Tetapi kalau direnungkan sedalam-dalamnya serta mengingat akan rukun dan syaratnya, maka sangatlah berat akan pelaksanaannya, sebab menurut hukum bahwa syahadat itu adalah pokok daripada rukun Islam. Oleh sebab itu maka mempunyai dua rukun dan dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, rukun syahadat itu ada dua, diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Yang kedua, syarat sahnya syahadat itu ada dua pula. Syahadat yang pertama, hamba bersaksi. Syahadat yang kedua, hamba menyembah. Untuk memperkuat pelaksanaan kedua kalimat syahadat tersebut, di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah beringatkan kepada Rasulullah dengan mengatakan, sesungguhnya orang-orang munafik itu ya Muhammad ialah orang-orang yang mengatakan kami bersaksi bahwa engkaulah pesuruh Allah, dan Allah sendiri telah bersaksi bahwa engkau Rasulnya, dan Allah telah melihat hati-hati orang munafik itu hanya mendustakan sekalipun lidahnya mengucapkannya. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat nyata jelas bagi kita bahwa apabila pelaksanaan kedua kalimat syahadat itu tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana tersebut tadi, nyatalah bahwa itu adalah munafik. Kemudian dengan ayat lain Tuhan menambahkan dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan kekallah ia pada neraka yang terbawah. Sehubungan dengan ma'rifatul hakiki dan tauhidul hakiki itu perlu kita betul-betul mengenal asal-asal ruh dan tubuh kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jangan hanya tahu mengaku begitu saja tanpa dapat membuktikan kebenarannya. Yang penting dalam ma'rifatul hakiki dan tauhidul hakiki ialah pembuktiannya. Alif itu adalah asal ruh nyatanya zat. Lam yang pertama itu adalah asal ilmu nyatanya sifat jalal. Lam yang akhir itu asal akal nyatanya sifat jamal. Sedangkan ha asal tubuh titik ialah nur, sedangkan nur itu ialah ruh Nabi. Ia juga nurullah nyatanya zat. Setelah kita menemukan diri kita menurut ma'rifatul hakiki tadi, maka perlu kita adakan penjagaan secara ketat daripada segala dosa, noda dan maksiat baik berbentuk apapun juga, serta berpegang hikmah Abu Hanifah radhiyallahu anhu, teguhkanlah pendirianmu, engkau telah mendahului, jauh lebih maju. Sekiranya engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka engkau akan sesat. Kemudian fatwa dari kitab Imamul Ghazali berkata, manakala yang dicari itu bermutu tinggi dan mulia, akan sulit mencarinya, panjang jalannya dan banyak akibatnya. Bila hatimu telah mengenal Allah, sekalipun lidahmu tidak bergerak menyebut Allah, maka tunggulah saatnya saja Allah menampakkan kesungguhannya. Bila hati telah bersih daripada pengaruh-pengaruh iblis dan syaitan serta dari segala noda, dosa dan maksiat, maka cemerlanglah mukanya serta nur yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lubuk hatinya, dan terpancarlah menerangi segala penjuru serta
ilmu laduni telah dimilikinya dan terbuka segala rahasia-rahasia alam yang indah-indah seluruhnya. Bila hati telah mengkilat dengan nur ilahi, maka terbuka segala rahasia-rahasia yang tersembunyi secara terperinci. Setelah meneliti hikmah Abu Hanifah radhiyallahu anhu serta fatwa-fatwa dari Imamul Ghazali, maka kalimah la haula wala quwata illa billah itu adalah kalimah serah diri kepada Tuhan, dengan maksud bahwa kita serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bahwa tiada kemauan dan kekuatanku selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan kalimat serah diri tersebut seharusnya diucapkan dengan hati tulus dan ikhlas. Karena dengan penyerahan diri itu berlaku berarti bahwa kita ini sudah tidak ada lagi. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan penyerahan diri tersebut berlaku, maka apabila meleset sedikit namun semata jarum pun niscaya akan kafir, mati dalam keadaan khorani, malah lebih bermutu babi daripada kita, sebab seakan-akan kita lebih kuasa daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka hendaklah sedapat mungkin kita usahakan mensucikan diri dari segala pengaruh iblis dan setan, serta dari segala dosa, noda dan maksiat utamanya, membersihkan lidah dan hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat bersih dan tiada akan menerima kecuali yang bersih pula. Apabila kita telah bersih dan membersihkan diri dari segala-galanya, serta sabar dan tabah pun ulet dalam menghadapi segala sesuatunya, maka Allah Subhanahu wa taala telah tetap berserta kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dalam arti kata sabar itu bukan pendiam, tetapi sebenarnya yang dimaksud sabar ialah orang-orang yang tabah dan ulet menerima segala ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala, dan berhati wajah menentang segala pengaruh-pengaruh yang dirasa melemahkan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, seandainya aku akan tetap menguji ketabahanmu atas segala sesuatu dari cobaan, dan apabila mereka itu lulus dalam ujian itu, maka gembiralah mereka itu karena atas kesabarannya. Jadi setelah kita teliti ayat di atas, jelaslah bahwa kebahagiaan akhirat itu adalah bersumber daripada kesabaran dan ketabahan serta keuletan menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ditaati sepenuhnya sesuai pengakuan kita sejak mengerti diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa taat kepada Rasul itu, maka sesungguhnya ia taat kepada Allah. Tetapi apabila ia berpaling ke belakang, maka kami mengutusmu menjadi pengawal atas mereka itu setan. Sesungguhnya dengan ayat tadi maka jelaslah bahwa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul guna menjadi pengawal itu ialah Muhammad. Perlu kita ketahui bahwa Muhammad itu siapa dan di mana, karena sungguhnya yang dimaksud itu semuanya tidak terpisah dengan diri kita sendiri menurut tauhidul hakiki. Adapun yang dimaksud dengan Rasul ialah Muhammad, sedangkan pada masa zahirnya Muhammad diselubungi oleh Akbar. Jadi maksudnya kita harus taati petunjuk yang keluar masuk itu, sebab itu adalah Rasul. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 itu. Dari kitab Hazrat Arifin Abbas, seorang tasawuf ahli ibadah tanpa ditanya menjawab, hati saya sekarang ini telah mendiami pada suatu alam yang tidak mengenal selain daripada diriku sendiri. Kalau Tuhan tanya, saya tidak bisa menjawab. Orang-orang sufi secara zahirnya manusia biasa, tetapi batinnya adalah orang-orang Allah yang ada padanya. Orang-orang sufi yang mencintai Allah, matanya dan hatinya buta daripada yang lain selain Allah. Barang siapa dirinya telah teruntuk Allah, niscaya Allah pun teruntuk baginya. Bila hati masih terpesona dengan yang lain selain Allah, maka engkau masih terinding dengan Allah. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.